Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini Baik, bagaimana? Bu. Baik. Baik, Bu. Masih sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat ya. Walaupun kita masih dalam kondisi pandemi seperti ini, nah ya, kalian masih tetap semangat ya untuk belajar ya. Insya Allah minggu depan kalau jadi itu kita luring ya di sekolahan. Tapi nunggu info selanjutnya dulu ya. Nah, baiklah, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Zaki, Ibu minta tolong nak pimpin teman berdoa, Zaki. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai ya. Yang belum hadir siapa ya? Ruben ada, Ibu Asal yang absen. Ruben ada, Pupu, dia ada, Jenny ada, Esa tadi izin sakit. Esa sakit. Tri Ayu belum masuk ya? Mungkin lagi cari sinyal. Rizka, Nabila belum masuk semua ya. Nah, baiklah ya. Sekarang kalian lihat ya, Ibu punya gambar nih. Coba, bentar ya, Ibu share screen bentar ya. Sudah kelihatan gambarnya, Nak? Bentar ya. Ya. Oh, lagi jalan ya. Bisa kan? Jelas enggak gambarnya? Jelas. Jelas. Nah, ini perbesar ya. Nah, nih lihat, Ibu punya dua buah gambar nih. Ada gambar A, kemudian ada gambar B. Kira-kira kedua gambar ini gambar apa ya, Nak? Tanah. Gambar apa? Tanah. Gambar tanah, iya. Kalau kalian melihat kedua gambar ini, ya, kira-kira pertanyaan yang muncul di benak kalian tuh apalah? Kira-kira apa ya pertanyaan yang bisa muncul ketika kalian melihat kedua gambar ini? Ini gambar dua kondisi tanah, Nak ya. Kalau yang A itu kondisi tanah yang bagaimana? Kalau yang B itu kondisi tanahnya bagaimana? Ya, kondisi tanah yang subur. Yang B, Yang B? Yang B kondisi apa? Halo? tanah yang bagaimana, Nak? Lihat gambarnya, Nak. Yang A tadi kondisi tanah yang subur ya. Yang B kondisi tanah yang bagaimana? Tidak subur. Ya. Tidak subur. Jadi kalau Ibu suruh kalian untuk mengungkapkan atau membuat sebuah pertanyaan tentang kedua gambar ini, kira-kira pertanyaan apa yang muncul di benak kalian, Nak? Coba, siapa yang mau? Kira-kira apa ya pertanyaannya yang bisa muncul dari kedua gambar ini? Ini tanah nih. Ini tanah subur, ini tanah tidak subur. Nah, ayo Zaki, coba Zaki buat satu pertanyaan mengenai keadaan kedua ranah ini. Yuk Zaki, halo? Bisa dengar suara Ibu Zaki? Bisa, Bu. Bisa, ayo Zaki. Coba kira-kira apa pertanyaan yang muncul? Apa peran dari tanah? Apa peran dari tanah? Sebentar ya, Ibu tulis ya. Pertama, apa peran dari tanah? Oke, coba yang kedua, siapa lagi yang mau? Mungkin? Halo, Moda? Ruben? Halo, Ruben?
Nah, apa Ben? Coba Ben. Mbak Ben, kira-kira pertanyaan apa yang bisa dibuat dari kedua gambar ini? Yuk. Apa perbedaan gambar kedua tanah tersebut? Oke. Apa perbedaan antara gambar A dan gambar B? Ya, seperti itu ya Ben. Ya, terus coba siapa lagi? Moza, ada enggak Moza? Halo, Moza. Ya, apa Za? Faktor pembentukan apa faktor proses Apa pembentukan tanah? Faktor pembentuk tanah ya. Kemudian apa lagi? Apa lagi, Nak? Ayo. Apa lagi? Apa perbedaan antara gambar A dan gambar B? Kemudian apa faktor-faktor pembentuk tanah? Ya, kemudian yang keempat kira-kira apa? Satu lagi yuk. Nih. Apa? Apa saja sifat-sifat tanah? Sebutkan Sebutkan sifat tanah. Sebutkan sifat tanah. Oke, ada lagi nggak kira-kira yang mau berpendapat? Kalau tidak, ada nggak? Apa? Manfaat dari kedua tanah tersebut. Oh, apa manfaat dari kedua tanah tersebut? Oke, Bu tulis ya. Apa manfaat dari kedua tanah tersebut? Oke. Nah, sebelum kita ke sini, Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu sebenarnya tanah itu prosesnya dari mana? Pelapukan batu. Dari mana? Dari pelapukan batu. Iya, ya. Sebenarnya tanah itu banyak nak tahapan-tahapan pembentukannya ya. Nah, hari ini kita akan belajar itu tentang proses pembentukan tanah ya. Kemudian juga nanti kita akan menyelidiki apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah tersebut ya. Kemudian juga kita akan mempelajari sifat-sifat tanah apa saja yang berpengaruh terhadap kesuburan tanah ya. Kalau lihat di sini kan gambar A itu tanah yang subur ya, gambar B itu tanah yang tidak subur. Pasti ada faktor penyebabnya. Kenapa dia berbeda? Benar nggak? Ya, ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang proses pembentukan tanah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pembentukan tanah tersebut, ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, seperti ini tujuan pembelajarannya. Yang tidak berbicara, tolong mic-nya dimatiin, nak ya. Nah, coba Ibu minta tolong sama Nadila. Coba apa Nadila tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tolong dibacakan, nak. 1. Peserta didik dapat menghubungkan sifat kimia tanah dengan kesuburan tanah yang baik dengan baik. 2. Peserta didik dapat menghubungkan sifat fisika tanah dengan kesuburan tanah dengan baik. 3. Peserta didik dapat analisis proses pembentukan tanah dengan benar. 4. Proses didik dapat memprediksi minimal 3 faktor yang mempengaruhi proses pembentukan tanah. Oke, itu tujuannya ada 4 ya. Yang pertama kalian bisa menghubungkan sifat kimia tanah dengan kesuburan tanah. Yang kedua, kalian bisa menghubungkan sifat fisika tanah dengan kesuburan tanah.
Kemudian yang ketiga, kalian bisa menganalisis proses pembentukan tanah, dan yang terakhir kalian bisa memprediksi atau memprediksi minimal 3 faktor apa saja yang mempengaruhi proses pembentukan tanah. Nah, apa manfaatnya pembelajaran kita pada hari ini? Nah, di sini ada manfaatnya. Satu, kita bisa Satu apa? Satu, kita bisa mengetahui asal terbentuknya tanah di permukaan bumi. Oke. Dua, kita dapat membedakan tanah subur dan tidak subur. Iya, tanah yang subur dan tidak subur. Itu manfaat pembelajaran kita pada hari ini, Nak ya. Nah, kegiatan kita apa hari ini? Ya, yang pertama, kalian akan Ibu tampilkan itu video tentang proses pembentukan tanah ya. Nanti tolong videonya kalian cermati, proses apa saja yang terjadi di sana ya, kemudian faktornya apa saja yang mempengaruhi, kemudian sifat tanah apa yang berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Nanti ada di sana, tolong kalian simak ya videonya dengan baik ya. Kemudian mic-nya tolong dimatiin nanti kalau tidak berbicara ya, supaya tidak banyak suara yang masuk nanti di rekamannya. Nah, ini videonya ya. Bentar ya. Ibu putar dulu ya. Ya, tanah merupakan bagian dari lapisan atmosfer kerak bumi yang terletak di posisi paling atas dan menjadi bagian dari kehidupan organisme ataupun mikroorganisme, serta tersusun atas berbagai mineral, material, organik, dan anorganik lainnya. Proses pembentukan tanah berawal dari proses pelapukan, yaitu peristiwa hancurnya massa batuan secara fisik, kimia, ataupun biologi. Nah, proses pelapukan membutuhkan waktu yang sangat lama, karena dipengaruhi oleh cuaca, sinar matahari, dan curah hujan. Dari proses pelapukan akan mengalami pelunakan, di mana terdapat air dan udara, yaitu dua komponen yang memegang peran penting dalam proses ini. Air dan udara nantinya akan masuk di sela-sela rempahan batuan untuk melunakkan struktur batuan. Nah, proses pelunakan struktur batuan ini membutuhkan waktu yang lama seperti pada proses pelapukan. Air dan udara membantu dalam proses pelunakan struktur batuan dan dapat dijadikan sebagai tempat hidupnya. Air dan udara juga akan mendorong calon makhluk hidup untuk dapat hidup di permukaannya. Organisme yang dapat berkembang atau yang dapat tumbuh dalam proses ini, contohnya seperti mikroba dan humus. Setelah melewati proses pelunakan struktur batuan, maka akan dilanjutkan ke proses tumbuhnya keanekaragaman tumbuhan perintis. Nah, tumbuhan yang dimaksud di sini adalah tumbuhan yang lebih besar dari lumut, sehingga akar-akar yang masuk di dalam batuan yang telah lunak akan membantu proses pemecahan batuan tersebut. Dalam proses pembentukan tanah, terdapat beberapa faktor pembentuk tanah. Terdiri dari iklim, organisme, bahan induk, topografi, dan waktu. Iklim yaitu meliputi suhu udara dan curah hujan. Nah, suhu udara dan curah hujan merupakan bagian dari unsur iklim yang sangat berperan dalam proses pembentukan tanah. Perbedaan suhu yang sangat mencolok antara siang dan malam akan mempercepat proses pengembangan dan pengerutan batuan, sehingga memudahkan pecahan batuan dan akan menjadi tanah. Dalam proses pembentukan tanah, unsur curah hujan yang paling berperan adalah jumlah curah hujan dan intensitas hujannya. Jumlah curah hujan berpengaruh terhadap jumlah air yang meresap ke dalam tanah. Sedangkan intensitas curah hujan yang tinggi akan mempunyai tenaga yang lebih kuat dalam memecahkan batuan. Selanjutnya, itu ada organisme. Organisme membantu proses pelapukan dan pembentukan humus. Proses pelapukan
berupa pelapukan organik. Pelapukan organik artinya pelapukan yang dilakukan oleh makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan. Lalu ada proses pembentukan humus. Tumbuhan akan menghasilkan dan menyisakan daun-daunan dan ranting-ranting yang menumpuk di permukaan tanah. Daun dan ranting itu akan membusuk dengan bantuan jasa trenik atau mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Selanjutnya ada bahan induk. Nah, bahan induk itu terdiri dari batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Ketiga batuan itu akan hancur menjadi bahan induk, kemudian akan mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Selanjutnya ada topografi. Pada daerah yang memiliki relief datar, maka proses pembentukan tanahnya lebih cepat daripada daerah yang reliefnya miring. Nah, pada lereng yang semakin terjal, maka erosi akan semakin besar, sehingga mengganggu proses pembentukan tanah. Selanjutnya ada waktu. Semakin lama waktu pembentukan tanah, maka akan semakin tebal pula tanah yang terbentuk. Waktu pembentukan tanah itu berbeda-beda. Misalnya, tanah yang berasal dari batuan yang keras memerlukan waktu yang lama untuk pembentukan tanah dibandingkan dengan tanah yang terbentuk dari batuan lunak. Yang subur tidak hanya ditentukan oleh kandungan mineral di dalamnya saja, tetapi juga sifat fisik, kimia, dan fisika tanah. Jadi kita akan membahas sifat-sifat tanah. Nah, sifat tanah tadi terbagi menjadi 3, sifat fisik, sifat kimia, dan sifat fisika. Sifat fisik itu contohnya warna tanah. Warna tanah merupakan ciri fisik yang paling mudah dikenali. Perbedaan warna tanah umumnya dipengaruhi oleh perbedaan kandungan bahan organik. Semakin hitam warna tanah menunjukkan tanah tersebut semakin subur. Sebaliknya, semakin terang warna tanah menunjukkan tidak suburnya tanah tersebut. Selanjutnya yaitu sifat kimia. Terdiri atas keasaman tanah atau pH tanah. Nilai pH tanah dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan kesuburan tanah. Tanah yang subur memiliki pH antara 6 sampai 7. Selanjutnya, sifat fisika tanah. Nah, sifat fisika ini mencakup tekstur, struktur tanah, porositas tanah. Tekstur tanah merupakan besar kecilnya ukuran partikel yang menyusun tanah. Setiap jenis tanah memiliki ukuran partikel yang berbeda-beda. Partikel dengan ukuran besar memiliki tekstur kasar, contohnya itu tanah lempung. Sedangkan partikel kecil memiliki tekstur halus, contohnya tanah pasir. Selanjutnya, struktur tanah merupakan sifat fisik tanah yang menggambarkan susunan ruangan partikel-partikel yang ada di tanah, lalu bergabung satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk gumpalan kecil. Nah, gumpalan-gumpalan kecil ini mempunyai bentuk, ukuran, dan ketahanan tanah yang berbeda-beda. Itu disebut dengan struktur tanah. Sedangkan porositas tanah adalah kemampuan tanah dalam menyerap air. Besar kecilnya kemampuan tanah dalam menyerap air berhubungan dengan tingkat kepadatan tanah. Semakin padat tanah, maka porositas tanahnya semakin kecil. Karena tanah yang padat sulit untuk menyerap air. Lalu, tanah yang baik seperti apa? Yaitu tanah yang porositasnya besar, karena akan memudahkan akar tanaman untuk menembus tanah dalam mencari organik. Selain itu, tanah tersebut juga mampu menahan air hujan sehingga tanaman tidak kekurangan air. Nah, ya itu tadi tentang apa tadi videonya? Tentang apa, Nak? Yang enggak coba Nadila. Tadi videonya tentang apa, Nadila? Tentang
pembentukan tanah. Tentang proses pembentukan tanah ya. Di situ diceritakan tentang proses-proses pembentukan tanah ya. Kemudian ada apa lagi di situ ceritanya? Coba Moza diceritakan apa lagi di sana? Hubungan sifat kimia, sifat fisika, sifat fisik. Iya, hubungan antara sifat fisika, sifat kimia, dan sifat fisik pada tanah dengan kesuburan tanah ya. Nah, tugasnya hari ini itu yang berkaitan dengan video tadi ya. Kalian itu akan mengerjakan LKPD. LKPD-nya sudah Ibu bagikan ya di grup nak ya. Sudah ada tadi sebelum kita belajar sudah Ibu bagikan. Silakan kalian buka, kemudian kalian kerjakan ya. Tadinya Ibu mau buat kelompok, tapi berhubung ini nggak bisa buat kelompok, jadi kita kerjanya secara klasikal aja ya. Nanti kerjakan sendiri-sendiri. Nanti satu orang Ibu untuk presentasi, untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan ya. Waktunya Ibu kasih berapa menit ya? 15 menit cukup. Itu ada 5 soal. Nah, ini LKPD-nya ya. Coba Ibu share dulu ya LKPD-nya ya. Bentar ya. Nih, setelah kalian menyimak video tentang proses tanah dan sifat tanah yang mempengaruhi kesuburan tanah, silakan kalian jawab pertanyaan berikut. Ini yang pertama, apa pengertian tanah ya? Cari di bahan ajar ada, atau boleh cari dari sumber internet lain ya. Boleh kalian cari dengan berliterasi di internet, boleh, atau dengan bahan ajar yang Ibu bagikan semalam, boleh juga. Nah, kemudian yang kedua, kalian menguraikan dengan kata-kata kalian sendiri. Tadi kan sudah ada ya videonya tentang proses pembentukan tanah. Nah, nanti kalian tuangkan di sini. Yang pertama, proses pembentukan tanah itu apa? Tahapannya apa? Diisi. Apa nama tahapannya yang pertama? Diisi di sini. Tahap pertama apa ya namanya tadi? Tulis ya di sini. Nah, ini ada gambarnya nih, bantuan gambar. Proses pertama yang terjadi apa ya di situ. Yang kedua, apa sama seperti itu ya, mengisinya ya. Tahapannya diisi, tahapan proses pembentukan tanah itu ada apa saja, kemudian proses yang terjadi di kolom sebelahnya, di sini nak ya. Boleh dengan berbantu gambar, nanti kalian ungkapkan kata-katanya dengan kata-kata kalian sendiri ya. Kemudian tugas yang ketiga, berdasarkan jawaban kalian pada soal nomor 2, kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pembentukan tanah? Jelaskan minimal 3 faktor ya. Di situ minta jelaskan Ibu ya. Kemudian yang keempat, bagaimana hubungan sifat kimia tanah dengan kesuburan tanah? Dijelaskan nah ya. Tadi sifat kimia tanah ada apa yang mempengaruhi? Ada apa ya, dijelaskan kenapa bisa seperti itu. Nah, kemudian nomor 5 juga seperti itu. Bagaimana hubungan sifat fisika dan sifat fisik tanah ya dengan kesuburan tanah. Juga dijelaskan ya, jangan disebutkan saja nak ya. Paham untuk tugasnya? Paham. Halo? Paham ya? Nah, kalian kerjakan sendiri-sendiri dulu ya. Karena Ibu nggak bisa bagi kelompok, tadi mau masuk yang bagi di breakout room pakai Google Meet, ternyata nggak ada suaranya tadi. Nah, jadi Ibu kembalikan ke sini. Jadi kita kerjanya secara klasikal ya. Silakan kalian kerjakan, boleh berliterasi dari internet, boleh dari bahan ajar yang sudah Ibu bagikan ya. Ibu kasih waktunya 15 menit nah ya. Ini jam, kalau di tempat Ibu jam 9.29, kita genapkan saja ya jam 9.30. Nanti jam 9.45 itu kita sudah selesai. Nanti salah satu di antara kalian silakan untuk melakukan presentasi ya. Kalau ada yang nggak bisa dikerjakan, boleh bertanya ya. Nggak apa-apa di ruangan ini. Karena kita nggak ada kelompok. Ibu tadi udah mau buat breakout room-nya, ternyata nggak ada suaranya. Nah, sekarang boleh dikerjakan ya. Kameranya nggak usah dimatiin, dihidupin aja nggak apa-apa. Silakan kalian kerjakan, boleh berliterasi dari bahan ajar yang Ibu bagikan, atau boleh berliterasi dari internet. Enak ya? Silakan dikerjakan sekarang ya. Jenny, halo Jenny. Iya, Bu. Ada kesulitan Jenny? Bu, yang Ya. saya pas yang link soal itu nggak bisa diisi di situ.
Oh, ya sudah di buku aja nggak apa-apa. Tulis di buku ya. Kalau Iya, nggak Bu. bisa langsung di situ, tulis aja di buku nanti dikirim ke WA pribadi Ibu ya untuk tugasnya ya. Kameranya dihidupin aja nggak apa-apa Jen. Nggak usah dimatiin. Dia mic-nya dimatiin nak. Iya. Moza, halo Moza. Ruben, silakan dikerjakan. Ruben ada kesulitan Ben? Kerjakan tugasnya Ben. Halo Ruben, Moza? Nggak ada, Bu. Oh nggak ada. Nadila? Nadila ada kesulitan? Nggak ada. Nggak ada ya. Dihidupin aja kameranya Nadila, Moza, Zaki, hidupin aja kameranya nak. Tri Ayu ada kesulitan nak? Halo Tri Ayu? LKPD-nya ada di grup ya, kemarin sudah Ibu bagikan. Tidak ada. Halo? Kalau nggak bisa nulis di situ ya, silakan tulis di buku aja, nggak apa-apa. Nanti dipoto, kirim ke WA Ibu ya. Tapi kalau ada yang bisa langsung nulis di sana, silakan ya, tulis aja di sana. Ya nggak bisa, boleh bertanya ya, Bu, saya masih bingung nomor ini, nggak apa-apa ya nak ya. Kalau masih ada yang belum bisa. Zaki sudah tugasnya Zaki. Halo? Dikit lagi, Bu. Dikit lagi. Oke, lanjutkan ya. Ruben sudah? Dikit lagi, Bu. Dikit lagi. Ruben langsung di itu ya, ngerjainnya langsung dari HP. Oh ya, oke. Jenny, sudah Jen? Halo, Jenny? Jenny Anggraini, sudah belum? Dikit lagi, Bu. Oke, lanjutin ya. Jenny ditulis aja di buku, nggak apa-apa. Nanti dipoto, kirim ke WA Ibu tugasnya ya. Iya, Bu. Nadila, halo Nadila. Iya, Bu. Kameranya aktifin nak. Kameranya di-on kan? Iya. Sudah Nadila, belum? Belum, Bu. Belum. Sudah nomor berapa itu dikerjakan? Nomor 1. Baru nomor 1. Yuk cepet ya kerjanya ya. Dia, halo Dia. Ya, Bu. Dia sudah? Belum. Belum. Baru nomor berapa dikerjain sama dia? Nomor 2. Nomor 2. Oke, lanjut ya. Ya. Tri Ayu. Halo. Tri Ayu, aktifin aja ininya, kameranya di-on kan, Tri Ayu. Moza terlempar ya, Moza. Halo, Tri Ayu. Nadila matiin mic-nya, nak. Halo, Tri Ayu. Nah, Tri Ayu kemana nih? Halo, Bu. Nah, aktifin kameranya, nak. Sudah ngerjain tugasnya? Halo, Tri Ayu sudah tugasnya? Sudah nomor Ya. berapa? Sudah nomor berapa dikerjakan, nak? Halo, Tri Ayu nomor berapa sudah tugasnya? Oh, sudah selesai. Sudah nomor 4. Oh, nomor 4. Tinggal 1 soal lagi ya. Ada yang kerjanya cepat ya. Sudah, Moza, tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ruben, sudah, Sudah, Ben? Bu. Oke, Ruben sudah, Moza sudah. Yang belum siapa? Nadila sudah? Ben, dimatiin Ben, mic-nya Ben. Oh,
sering keluar masuk. Apa sinyal gangguan ya di daerah Babat ya? Banyak yang keluar masuk. Sudah. Zaki, sudah tegasnya Zaki? Sudah, Bu. Sudah, oke. Triayunya terlempar lagi. Jenny sudah? Sudah nomor berapa Jenny? Atau sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, oke. Jenny juga sudah. Triayu terlempar. Tinggal Nadila. Dia sudah dia. Mana dia? Halo dia. Belum, Bu, Dikit lagi. Yuk, kerjanya cepet ya. Nah, sudah lewat 1 menit nih. Ibu tunggu 2 menit lagi aja ya. Tunggu temannya yang belum ya. Nadila sama dia tadi yang belum. Kita tunggu sebentar nak ya. Nah, ini masuk lagi Triayu. Halo Tri. Kenapa keluar masuk Tri? Sinyal ya? Halo Triayu. Dengar suara ibu nak Triayu? Halo? Oh, gangguan sinyal nih sepertinya Triayu. Nah, kita cukupkan ya tugasnya ya. Nanti yang belum dilengkapin aja ya. Ada yang mau presentasi? Ada yang mau presentasi mengenai jawabannya? Boleh? Ibu tawarkan dulu. Ada yang mau? Halo? Coba Zaki bisa nggak Zaki? Punya Moza nggak jelas? Kita nggak bisa ini. Coba Zaki bisa? Buka yang tugasnya Zaki. Ya, coba diperbesar Ki. Kok tempat ibu nggak jelas ya? Diperbesar. Inilah besar, Bu. Itulah sudah diperbesar ya. Lagi coba. Ada. Masih sama. Nah, itu besar. Nah, itu tuh kelihatan tuh. Coba HP-nya di landscape kan. HP-nya yang di landscape kan. Bisa nggak? Nah, itu bagus tuh. Nah, udah. Kalau nggak bisa, baca aja. Dah, nggak apa-apa. Yang lain kelihatan nggak tulisannya? Yang lain kebaca? Nah, sudah. Oke. Oke. Yuk, lagi nomor 1 yuk. Mulai dari nomor 1 ya. Yang lain tolong disimak nah ya. Nanti kalau jawabannya ada yang berbeda, boleh apa? Boleh memberi tanggapan ya. Yuk, Zaki nomor 1. 1. Menurut kalian apa pengertian tanah? Tanah merupakan campuran dan batuan yang telah lapuk, penguraian bahan organik, mineral, air, dan udara. Oke, nomor 2. Lanjut. Coba kalian uraikan kembali proses terbentuknya tanah dengan kata-kata kalian sendiri, berbantu dengan gambar berikut. Tahapan 1. Proses yang terjadi adalah batuan yang tersingkup ke permukaan bumi akan berinteraksi secara langsung dengan atmosfer dan hidrosfer. Pada tahap ini, lingkungan memberi pengaruh terhadap kondisi fisik. Berinteraksinya bantuan dengan atmosfer dan hidrosfer memicu terjadinya pelapukan kimiawi. Tahapan kedua adalah mengalami pelapukan.
Bagian batuan yang lapuk akan menjadi lunak, lalu air masuk ke dalam batuan sehingga terjadi pelapukan lebih mendalam. Pada tahap ini, di lapisan permukaan batuan telah ditumbuhi calon makhluk hidup. Pada tahap ketiga, bantuan mulai ditumbuhi tumbuhan perintis. Akar tumbuhan tersebut membentuk rekahan di lapisan bantuan yang ditumbuhinya. Di sini terjadilah pelapukan biologis. Di tahap yang terakhir, tanah menjadi subur dan ditumbuhi tanaman yang relatif besar. Nggak kelihatan, nggak jelas Ibu. Nomor 3. Coba, nomor 2. Nomor 3 ya. Nah, gitu. Oke. Nah, baru kelihatan. Yuk. Lanjut. Berdasarkan jawaban kalian pada pertanyaan nomor 2, kira-kira faktor apa yang memengaruhi proses pembentukan tanah? Jelaskan minimal 3 faktor. Salah satu faktor pembentuk tanah yaitu 1. Iklim. Suhu. Jika suhu semakin tinggi, maka cepat pula reaksi kimia berlangsung. Ada curah hujan. Makin tinggi curah hujan, maka tinggi pula tingkat keasaman tanah. Yang kedua ada makhluk hidup. Semua makhluk hidup berpengaruh, baik jasad rani, tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Yang ketiga ada bahan induk tanah itu sendiri, yaitu yang berupa batuan. 4. Bagaimana hubungan sifat kimia tanah dengan kesuburan tanah? Sifat kimia merupakan salah satu sifat tanah. Hubungan sifat kimia dengan kesuburan tanah yaitu terletak pada kesamaan tanah atau pH tanah. pH tanah yang subur yaitu 6-7 pH. Jika pH tanah lebih kecil atau lebih besar dari pH di atas, maka tanah tersebut dinyatakan tidak subur. Yang terakhir, bagaimana hubungan antara sifat fisika tanah dengan kesuburan tanah? Sifat fisika juga merupakan salah satu sifat tanah. Hubungan sifat fisika dengan kesuburan tanah yaitu terletak pada tekstur tanah, struktur tanah, dan porositas tanahnya. Semakin padat tanah, maka semakin kecil porositasnya atau tidak subur. Semakin tidak padat tanahnya, maka semakin besar porositasnya atau sama saja dengan tanah yang subur. Oke. Kita kasih aplaus dulu untuk si Zaki. Kasih tepuk tangan untuk Zaki. Dia sudah berani ya mempresentasikan hasil kerjanya ya. Coba Zaki kembali ke nomor 1 nak. Kita langsung bahas ya. Yuk Zaki. Kembali ke nomor 1 coba. Halo Zaki. Kenapa macet? Oke. Di sana menurut kalian apa pengertian tanah? Si Zaki menulisnya tanah itu adalah campuran dan batuan ya. Campuran dan atau dari itu? Campuran dan batuan yang telah apa itu, Ki? Yang telah lapuk. Kemudian penguraian bahan organik, apalagi? Mineral, air, dan udara. Itu jawaban Zaki. Coba yang lain. Lihat jawaban kalian. Sama atau beda? Ayo, sama atau beda jawabannya? Coba Jenny. Mana Jenny? Jenny jawabannya nomor 1 sama nggak? Sama, Bu. Sama. Coba Triayu. Triayu. Halo, Triayu keluar lagi. Moza. Yuk, Moza sama nggak jawabannya sama Zaki? Sama, Bu. Sama. Ada yang lain? Ada yang berbeda? Kalau Ruben? Beda, Bu. Ruben apa Ben? Sama atau beda punya Ruben? Halo? Beda, Bu. Beda. Bedanya di mana yuk, Ben? Kalau punya Ruben gimana jawabannya, Nak? Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Oke, ya. Kalau punya Ruben, tanah itu adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari bahan organik dan yang tersusun atas mineral dan bahan organik ya.
jawaban Zaki juga sudah benar ya. Punya Ruben itu lebih tepat, nak ya. Karena sebenarnya ya tanah itu merupakan bagian memang dia prosesnya itu dari pelapukan batuan, memang itu prosesnya ya. Tapi kalau untuk pengertian tanah sendiri memang lama-lama dia menjadi bagian dari kerak bumi ya. Jawaban Zaki benar, tapi yang lebih tepat itu jawaban Ruben ya. Tanah itu adalah lapisan kerak bumi yang terdiri dari bahan-bahan mineral dan bahan organik ya. Itu pengertian tanah. Nah ya. Tapi kalau asalnya memang berasal dari proses pembentukan proses pelapukan batuan ya, Zaki ya. Untuk yang lain juga nah ya, bukan salah ya. Tapi lebih tepat itu punya Ruben ya. Kemudian selanjutnya Zaki, nomor 2. Ki. Digeser ke atas. Oke. Tahapannya dulu Ki, dari tahapannya Ki. Oke, Zaki tahapannya kenapa tidak diisi nak? Lupa, Bu. Lupa. Ada yang tahu proses pembentukan batuan itu yang pertama tahapannya apa nak? Proses pelapukan batuan. Oke, Moza pinter. Iya, proses pelapukan batuan ya. Nah, proses apa yang terjadi di sana? Ayo Ki, geser Rizky. Proses yang terjadi Ki. Oke, yang Zaki. Kok bergemang ya? Coba dimatiin Zaki. Mic Zaki dimatiin. Mic-nya yang dimatiin Ki. Mic-nya Ki. Halo Zaki, mic-nya yang matiin. Oke. Di situ Zaki menulisnya proses yang pertama terjadi. Bantuan yang tersingkap ke permukaan bumi akan berinteraksi secara langsung dengan atmosfer dan hidrosfer. Pada tahap ini, lingkungan memberi pengaruh terhadap kondisi fisik. Berinteraksinya batuan dengan atmosfer dan hidrosfer memicu terjadinya pelapukan kimia. Itu jawaban Zaki. Ada jawaban lain nggak? Ada yang beda? Sama Bu. Sama. Moza sama ya. Ruben, beda lagi nggak jawabannya? Halo, Ruben? Halo, Bu. Sama apa beda jawabannya yang Ruben? Beda, Bu. Beda, oke. Yang mana? Kalau Ruben nulisnya apa? Proses pelapukan batuan. Pelapukan adalah peristiwa hancurnya massa batuan baik itu secara fisik, kimia, atau biologi. Pada proses pelapukan, batuan ini membutuhkan waktu yang lama, di mana setiap proses pelapukan pada umumnya dipengaruhi oleh cuaca, sehingga batuan yang telah mengalami pelapukan akan berubah menjadi tanah. Oke, ya. Jadi pada tahap pertama, itu tahap pelapukan batuan, itu proses yang terjadi di sana itu adalah proses pelapukan batuan atau penghancuran batuan yang dibantu oleh faktor fisika, oleh faktor kimia, dan juga ada faktor biologis ya di situ yang berpengaruh. Faktor fisikanya tadi disebutkan oleh Ruben, ada apa? Ada curah hujan dan sinar matahari ya, kemudian tadi ada iklim ya, ada kan tadi gambar pas di video proses yang pertama kan, kalau penghancuran batuan itu pertama dipengaruhi oleh pelapukan fisika ya. Pelapukan fisikanya itu di situ yang berpengaruh adalah ada apa tadi? Ada curah hujan, kemudian ada iklim ya, ada sinar matahari ya, kemudian juga ada proses pelapukan kimia dan juga ada proses pelapukan biologis ya. Itu untuk jawaban yang pertama ya, yang pelapukan batuan ya. Kalau si Zaki, batuan yang tersingkap ke permukaan bumi akan berinteraksi secara langsung dengan atmosfer dan hidrosfer. Ya, jadi pada tahap pertama itu terjadi pelapukan batuan itu dipengaruhi oleh 3 faktor ya. Ada faktor fisika, kimia, dan biologi. Itu ya untuk prosesnya.
Kemudian yang kedua itu namanya proses apa? Tahapan apa? Proses pelunakan struktur batuan. Proses pelunakan struktur batuan. Di situ Zaki menulisnya setelah mengalami pelapukan, bagian batuan yang lapuk akan menjadi lunak. Oke. Lalu air masuk ke dalam batuan sehingga terjadi pelapukan lebih mendalam. Oke. Ada yang lain jawabannya atau sama? Jenny? Halo? Halo Jenny? Jenny sama atau beda jawabannya sama si Zaki? Sama, Bu. Sama, oke. Kalau Moza? Halo Moza? Halo? Moza? Moza? Sama. Nadila sama nggak jawabannya Nadila? Sama, Bu. Sama. Ruben? Biasanya Ruben berbeda atau sama juga? Beda, Bu. Beda lagi, ayo. Bedanya di mana Ben? Ayo. Proses pelunakan struktur. Setelah menjadi pecahan batu, maka benda padat akan menjadi lunak karena air dan udara. Oke, sama aja ya intinya. Kalau siapa Ruben, dia tadi apa nulisnya? Pelapukan atau pelunakan struktur itu dipengaruhi oleh air dan udara yang masuk ke dalam batuan ya, sehingga mempercepat proses pelunakan. Kalau si Zaki sama intinya, cuman narasi kata-katanya saja yang berbeda ya. Jadi tahap kedua itu benar ya. Setelah mengalami pelapukan, bagian batuan itu akan mengalami pelunakan dengan cara masuknya air ke sela-sela retakan batuan sehingga menyebabkan proses pelapukan itu cepat terjadi. Itu untuk yang kedua. Nah, kemudian proses yang ketiga, nak. Zaki, jawabannya tolong dinaikin, Zaki. Halo. Nah, proses yang ketiga. Oke. Nah, yang ketiga itu proses apa? Tumbuhnya tumbuhan perintis. Oke, tumbuhnya tumbuhan perintis. Apa proses yang terjadi di situ? Coba lihat jawaban Zaki. Tolong digeser, Zaki. Pada tahap ketiga ini, batuan mulai lagi, Ki. Mulai tumbuh dan tumbuhan perintis. Akar tumbuhan tersebut membentuk rekahan. Oke, sama atau beda jawabannya? Moza? Sama, Bu. Sama terus Moza ya. Nadila? Sama, Bu. Nah, sama terus Nadila. Coba Ruben biasa berbeda. Ini kali ini sama atau beda? Beda, Bu. Beda lagi. Ayo Ben, apa bedanya Ben? Proses penumbukan tanaman perintis. Setelah struktur batuan melunak, tanaman perintis mulai tumbuh menjadi tanaman. Perintis adalah tanaman seperti lumut, tetapi lebih besar yang akarnya dapat masuk ke batu lunak dan membuatnya pecah menjadi potongan-potongan yang sangat kecil. Oke, ya. Kalau punya si Ruben itu jawabannya lengkap. Kalau punya si Zaki disingkatnya kayak gitu ya. Jadi intinya pada proses yang ketiga yaitu proses tumbuhnya tumbuhan perintis ya, di mana pada proses ini nantinya akan tumbuh tumbuhan yang lebih besar dari tumbuhan yang hidup di tempat akan tumbuh tumbuhan yang lebih besar daripada tumbuhan pada proses yang pelunakan batuan tadi ya. Di pelunakan batuan itu juga ada makhluk hidup di sana ya, makhluk hidup yang bisa hidup di tempat di tahap pelunakan batuan itu hanya mikroba atau tumbuhan lumut. Tetapi pada tahap ketiga ya, tumbuhan yang tumbuh itu lebih besar daripada lumut. Nah ya, jadi akar tumbuhan yang besar tadi ya akan masuk ke dalam retakan batuan sehingga dia nanti akan membantu proses pemecahan batuan itu dengan lebih cepat sehingga dia menjadi potongan-potongan yang lebih kecil ya. Jawaban Zaki benar, jawaban Ruben tepat ya, karena jawaban Ruben itu diuraikannya semua ya, lebih lengkap betul ya. Zaki juga benar, cuman dipersingkat punya si Zaki ya. Kemudian yang keempat Zaki. Halo Zaki. Yang keempat itu namanya tahapan apa tadi?
Proses penyuburan. Oke, tahapan penyuburan ya. Kalau Zaki menulisnya di tahapan yang terakhir tanah menjadi apa? Menjadi subur dan ditumbuhi tanaman yang relatif besar. Moza sama? Sama, Bu. Sama. Coba Ruben, biasanya Ruben beda. Beda enggak, Ben? Halo, Ruben? Nah, hilang Ruben. Sama atau beda, Ben? Beda, Bu. Beda. Bedanya di mana, Ben? Proses pemupukan tanah yang awalnya hanya mengandung mineral akan menjadi subur ketika mengalami pelapukan organik yang berasal dari hewan atau tanaman mati. Ya, ya. Jadi pada proses terakhir ini, nah ya awalnya tadi kan batuan itu hanya mengandung mineral-mineral saja, tetapi pada saat proses penyuburan tanah dia juga dibantu oleh daun-daun yang kering. Kan tadi ada tumbuhan yang hidup ya, ada tumbuhan yang lebih besar yang hidup di situ. Nanti tumbuhan itu kering, jatuh ke tanah. Kemudian juga mungkin di situ ada mikroba yang membantu proses untuk menyuburkan tanah ya dengan cara menguraikan daun-daun yang kering tadi. Nah ya, paham enggak maksudnya yang proses penyuburan? Jadi di tahap proses penyuburan ya itu akan ada pelapukan materi-materi organik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati ya. Maksudnya gitu di tahap proses penyuburan tanah ya. Kalau ada mikroba, kemudian ada hewan yang mati atau ada tumbuhan kering yang jatuh ke tanah ya, itu nanti akan diproses atau akan diuraikan oleh mikroba atau organisme tanah sehingga dia menghasilkan mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan tanah untuk menyuburkan tanah tersebut. Nah ya, itu maksud dari proses penyuburan tanah ya. Jadi diingat proses pembentukan tanah itu ada berapa macam? Proses pembentukan tanah ada berapa? 4 tahapan. Ada 4 tahapan. Yang tahap pertama apa? Proses pelapukan batuan. Tahap pertama namanya proses pelapukan batuan. Yang kedua? Proses pelunakan struktur batuan. Oke, pelunakan. Yang ketiga? Tumbuhnya tumbuhan perintis. Tumbuhnya tumbuhan perintis. Yang keempat? Proses penyuburan. Penyuburan tanah. Ya, penyuburan tanah itu melalui apa tadi? Melalui hewan atau tumbuhan yang telah mati ya, yang akan diuraikan oleh mikroba atau organisme tanah. Ada yang tahu apa organisme tanah yang bisa menguraikan hewan atau tumbuhan yang telah mati? Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu nggak? Kalau dalam kehidupan kita itu yang berfungsi sebagai dekomposer apa? Hewan yang berfungsi sebagai dekomposer atau sebagai pengurai makhluk hidup yang telah mati. Itu ada materinya di kelas 7. Ingat nggak? Dibaca lagi nak ya bukunya ya. Tahu nggak bakteri? Tahu bakteri? Tahu ya, bakteri itu bisa menguraikan bahan-bahan organik yang telah mati. Terus Zaki selanjutnya. Halo Zaki. Apa nih? Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan tanah. Kalau di video tadi faktornya ada berapa? Halo? Ada berapa di video tadi? Ada? Halo, Zaki ada berapa Zaki kalau di video yang Ibu tampilkan tadi? Ada 6 proses. Faktornya ada 6. 6 faktor. 6. Apa saja yang pertama? Iklim. Yang kedua? Bahan induk. Bahan induk. Yang ketiga? Organisme. Yang keempat? Yang kelima? Topografi. Yang keenam? Waktu ya. Waktu yang diperlukan untuk proses pembentukan tanah itu singkat atau lama ya? Halo?
Waktunya itu cepat atau lambat? Kalau untuk proses pembentukan tanah Lambat. lebih lama, nak ya. Kemudian kalau Zaki tulisnya ada iklim, ada suhu dan curah hujan yang berpengaruh. Ya, jika suhu semakin tinggi, maka semakin cepat pula reaksi kimia. Oke. Makin tinggi curah hujan, maka makin tinggi pula keasaman tanah. Oke, semua makhluk hidup berpengaruh, baik jasad trenik, apa nih? Jasad trenik, terus tumbuh apa nih, Ki? Geser, Ki. Jasad trenik, tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke, terus? Apa lagi? Zaki, digeseri lagi, Zaki. Halo? Bahan induk, bahan induknya. Bahan induk proses pembentukan tanah apa, nak ya? Bahan induk yang digunakan untuk proses pembentukan tanah apa? Batuan. Oke, pintar Moza, batuan. Sip, ya. Terus Zaki, selanjutnya ini udah benar jawaban Zaki ya. Bagaimana? Nah, hubungan sifat kimia tanah dengan kesuburan tanah. Ya, hubungan sifat kimia tanah dengan kesuburan tanah. Kalau di video tadi, sifat kimia tanah yang berpengaruh terhadap kesuburan tanah apa? Kesamaan tanah atau pH tanah. Keasaman ya, bukan kesamaan ya, keasaman tanah atau pH tanah. Tanah yang subur pH-nya berapa? 6 sampai 7. 6 sampai 7 ya. pH yang subur itu antara 6 sampai dengan 7. Kalau dia di bawah 6, maka tanah itu akan bersifat asam ya. Kalau dia asam, nanti dia bisa meracuni tanaman yang hidup di tanah tersebut. Nah ya, kalau dia di atas 7 itu artinya dia bersifat basah. Kan tidak bagus juga untuk tanaman hidup di sana ya. Kemudian yang terakhir Zaki, hubungan antara sifat fisika tanah dengan kesuburan tanah. Nah, sifat fisika tanah yang berhubungan dengan kesuburan tanah ada berapa tadi kalau di video? 3. 3. Yang pertama? Tekstur tanah. Tekstur tanah. Yang kedua? Struktur tanah. Struktur tanah. Yang ketiga? Porositas tanah. Oke, porositas tanah ya. Oke, penjelasan Zaki. Sifat fisika dengan kesuburan tanah terletak pada tekstur tanah. Oke. Semakin padat tanah, maka apa nih? Maka semakin kecil porositas tanah. Oh, Zaki menjelaskan di bagian porositasnya. Terus apa yang di bawahnya enggak kelihatan Ibu Ki? Semakin tidak padat tanah, maka semakin besar porositas tanah. Ya, Zaki mengurainya dari porositas tanahnya yang dilihat. Kalau dari tekstur tanahnya, ya, tanah yang baik itu tanah yang merupakan perpaduan ya, perpaduan antara tanah lempung, tanah pasir, satu lagi tanah apa ya? Tanah liat. Nah, ya, tanah yang baik itu terdiri atas 3 tanah itu, gabungan. Ya, itu untuk tekstur tanah, untuk teksturnya. Kalau porositasnya sudah benar, semakin padat tanah maka semakin kecil porositas tanahnya. Itu tanah yang tidak subur. Kalau semakin tidak padat tanah, maka semakin besar porositasnya. Kalau kita kembalikan ke gambar ibu yang pertama, masih ingat nggak gambar ibu yang pertama? Yang pertama kali ibu tampilkan, masih ingat gambarnya? Ingat, Bu. Ingat. Kalau yang A, gambar A, itu porositas tanahnya bagaimana? Besar atau kecil? Gambar A. Porositas tanahnya besar atau kecil? Ayo. Ingat enggak gambar ibu tadi? Ayo. Zaki, halo? Bisa bicara Zaki? Ingat enggak gambar ibu tadi? Porositas tanahnya tadi. Ingat enggak gambar ibu yang pertama? Ya, suara Zaki. Coba Zaki. Ingat enggak gambar ibu yang pertama? Gambar porositas tanahnya bagaimana?
suara Zaki. Iya, Bu. Coba mati dulu. Di stop share screen-nya ya. Silakan di stop share screen-nya. Oke. Nah, ini Ibu ya, Ibu bagikan nih. Lihat nih gambar Ibu tadi. Porositasnya kalau untuk gambar A itu gimana? Bentar ya. Bu share screen. Nah, nih lihat. Porositas tanah pada gambar A itu bagaimana, Nak? Besar atau kecil? Halo? Oke, mau bicara? Feedback suaranya. Coba Moza aja. Zaki matiin mic-nya ini. Oke, Moza. Ada Moza? Kameranya on kan, Moza? Kok mati? Ya, Zah. Gambar A, porositas tanahnya bagaimana? Besar atau kecil? Besar, Bu. Besar, pinter. Kalau yang B? Kecil. Kecil. Ya, kalau dilihat dari struktur tanahnya. Yang B struktur tanahnya bagaimana? Padat atau tidak? Tidak. Yang A tidak padat, yang B padat ya. Kalau dilihat dari kedua gambar ini, kalau dia dalam menyerap air dan mineral, mana yang lebih banyak atau mana yang lebih bagus dalam penyerapan air dan mineralnya? Gambar A. Gambar A, pintar. Kenapa? Karena Kenapa? Ayo. Benar, gambar A jawabannya. Penyerapan air dan mineralnya itu lebih banyak. Kenapa? Karena apa tadi? Karena porositas tanahnya pertama lebih besar. Lebih besar. Kemudian tekstur tanahnya tidak apa? Tidak padat. Nah ya, tekstur tanahnya tidak padat sehingga memudahkan air dan mineral itu menyerap ke dalam tanah sehingga bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan ya. Batas ini paham nggak, Nak? Materinya hari ini? Paham. Ada yang bisa membuat kesimpulan kita pada hari ini? Materi kita hari ini? Ada yang mau membuat kesimpulan? Apa kesimpulan materi kita hari ini? Yang pertama, proses pembentukan tanah. Ada berapa? Ada berapa tahapan, Moza? Proses ada 4 tahapan. Yang pertama apa? Proses pelapukan batuan. Oke, yang kedua? Proses pelunakan struktur batuan. Oke, yang ketiga? Proses tumbuhan kering. Yang keempat? Proses penyuburan. Proses penyuburan. Oke, kemudian sifat tanah yang berpengaruh terhadap kesuburan tanah ada apa saja? Ada 3. Ada 3. Apa saja? Sifat fisik. Sifat fisik, kimia, sifat fisik. Sifat fisika. Oke, kalau sifat fisiknya dilihat dari apa? Warna tanah. Warna tanah. Oke. Bagaimana pengaruhnya warna tanah itu? Semakin hitam tanah maka semakin subur. Oke, pintar. Semakin hitam tanah maka tanah itu akan semakin subur. Kalau dilihat dari fisikanya, ada berapa faktor? Ada 3. Ada 3. Yang pertama? Tekstur tanah. Struktur tanah. Yang kedua? Struktur tanah. Yang ketiga? Porositas tanah. Porositas tanah. Oke. Kemudian kalau sifat kimia yang berpengaruh apa? pH tanah. pH tanah. Oke. pH tanah. Iya, pH tanah. Pintar, Nadila. Nah, Ibu ada satu pertanyaan terakhir untuk kalian ya. Tadi kalau sifat kimia tanah itu yang berpengaruh adalah pH atau keasaman tanah. pH yang subur itu terletak pada pH antara 6 sampai dengan 7 sampai 6 sampai dengan 7 ya pH tanah yang bagus. Nah, artinya kalau dia subur artinya tanaman bisa nggak hidup di situ, Nak?
Bisa. 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 Kenapa tanaman bisa tumbuh baik pada pH 6 sampai dengan 7? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa tanaman itu bisa tumbuh subur pada pH tanah antara 6 dan 7? Kenapa? Ada yang tahu? Halo? Ada yang mau jawab? Yo. Kenapa tumbuhan bisa tumbuh subur pada pH tanah antara 6 dan 7? Ayo, ada yang mau jawab? Terus, tunggu, yuk. Kalian kalau tanaman itu dikatakan subur bagaimana? Dia bisa apa? Coba dihubungkan dengan pH tanah tadi. Halo? Bisa nggak? Kenapa pada pH 6 atau 7 tumbuhan pada pH tanah 6 sampai dengan 7 tumbuhan itu bisa tumbuh dengan subur? Kenapa? Karena pada pH tersebut apa? Tumbuhan bisa menyerap air dan mineral dengan baik. Nah ya, kalau dia kan kalau di bawah pH kalau pH-nya asam, dia akan menyebabkan tanaman itu keracunan, tidak akan tumbuh dengan subur. Begitupun dengan pada kondisi basah, ya akan menyebabkan tanaman itu tidak tumbuh subur karena akan mengalami keracunan bahan-bahan mineral ya. Kalau sudah asam, sudah basah itu nanti akan menyebabkan akumulasi bahan-bahan mineral di dalam tanah itu akan menjadi meningkat sehingga menyebabkan tumbuhan itu tidak akan tumbuh dengan subur ya alasannya. Kalau antara pH 6 dan 7 ya itu adalah pH netral di mana air dan mineral itu bisa diserap oleh tanaman dengan baik. Ya itulah jadinya kenapa tanaman bisa tumbuh subur pada pH 6 dan 7 ya, harus ingat gitu nah ya. Oke? Paham atas ini pelajaran kita hari ini? Paham. Nah, ada yang mau bercerita nggak? Apa sih yang didapat dari hari ini pelajarannya? Dari yang kita pelajari hari ini, apa sih yang kalian dapat atau manfaat yang kalian peroleh? Ada yang mau menyampaikan? Nadila? Ya, Bu. Iya, coba. Dari tadi Nadila diam aja. Coba on kan kameranya, kenapa mati Nadila? Ayo nak. Apa Nadila? Apa yang kau dapat hari ini nak? Saya bisa tahu, Bu, kalau tanah itu berasal dari pelumpukan batuan, kemudian saya bisa mengetahui ciri-ciri tanah yang subur. Ciri-ciri tanah yang subur tadi kita sudah tahu ya. Kemudian kita juga tahu kalau tanah itu berasal dari batuan yang mengalami pelapukan ya. Untuk tugasnya nanti kalau yang nggak bisa langsung di link tulis di buku tulis, kalian foto aja nak ya, dikirimkan sama ibu melalui WA. Kalau yang sudah bisa tadi langsung dari link tadi silakan dikerjakan, langsung kirimkan juga sama ibu ya. Nah selanjutnya untuk minggu depan itu kita akan belajar tentang jenis-jenis tanah ya. Di situ kita akan praktikum. Kalian akan membawa berapa jenis tanah, kemudian nanti kita akan praktikum bagaimana cara menentukan jenis-jenis tanah ya untuk minggu depan. Ada yang mau ditanyakan batas ini atau nggak ada? Kalau nggak ada, Ibu tutup ya. Untuk hari ini materi kita sudah paham. Kalau masih ada yang belum paham, masih ada yang nggak paham itu, masih ada yang mengganjal di hati, boleh WA Ibu pribadi nah ya, tanyakan dengan Ibu ya, nggak usah malu, nggak usah takut, oke? Ya, kalau nggak ada, Ibu akhiri sampai di sini. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong, Moza aja bisa pimpin doa penutup, nak? Ya, Bu. Ya. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut keagama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke.
Kita akhiri pelajaran hari ini ya. Tetap di rumah, jangan keluar rumah. Kita masih dalam kondisi pandemi, nah ya. Jaga kesehatan dan ingat pesan ibu. Ya, pesan ibu anak. Memakai. Ingat apa pesannya? Protokol kesehatan. Apa? Ya, pokoknya Zaki, feedback ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat nak ya, walaupun kita dalam kondisi pandemi, bukan berarti kalian malas-malasan untuk belajar nak ya, walaupun dengan secara virtual seperti ini kita belajar nak ya, tetap semangat. Ibu ingatkan sekali lagi, jangan malas untuk berkarya dengan kondisi seperti ini ya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat istirahat ya. Tugasnya jangan lupa dikumpulkan. Oke. Oke, Bu. Ya, sip. Bu akhiri ya.